Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Faris Ramadan dari kelas 4D dengan NPM 2435105993. Saya akan mempresentasikan proposal saya tugas akhir tentang studi track sistem manajemen aktivitas akademik mahasiswa berbasis website. Yang pertama adalah latar belakang. Mahasiswa dituntut untuk mengelola berbagai aktivitas akademik, jadwal kuliah, tugas, materi, dan nilai. Penggunaan banyak media terpisah membuat informasi sulit ditemukan, tugas terlupakan, dan jadwal tidak terorganisir, sehingga menurunkan produktivitas dan prestasi akademik. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah mahasiswa yang sering lupa jadwal kuliah yang harus diikuti. Tugas kuliah sering terlambat dikumpulkan karena lupa deadline. Materi dan catatan kuliah tersimpan di berbagai tempat sehingga sulit dicari. Mahasiswa kesulitan memantau perkembangan nilai akademik secara teratur dan belum ada sistem terintegrasi yang mengelola seluruh aktivitas akademik dalam satu platform. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana nih merancang website yang dapat membantu mahasiswa untuk mengolah jadwal kuliah. Yang kedua adalah bagaimana menyediakan fitur pengolahan tugas dan pengingat deadline secara efektif. Yang ketiga, bagaimana memudahkan mahasiswa dalam menyimpan dan mengakses materi perkuliahan. Dan yang keempat, bagaimana membantu mahasiswa untuk memantau perkembangan nilai akademiknya. Yang kelima adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh kebutuhan akademik mahasiswa ke dalam satu website. Selanjutnya adalah batasan masalahnya. Website hanya ditunjukkan untuk mahasiswa sebagai pengguna utama. Sistem hanya mengelola data jadwal kuliah, tugas, materi kuliah, dan nilai akademik. Website tidak menyediakan fitur pembelajaran daring atau video conference, dan yang keempat adalah data bersifat akademik dan input langsung oleh pengguna dan dikembangkan oleh menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Tujuan penelitiannya itu yang pertama membuat website yang membantu mahasiswa untuk mengatur jadwal kuliah dengan lebih baik dan mempermudah pengolahan tugas dan pengingat deadline perkuliahan, menyediakan media penyimpanan materi dan catatan kuliah yang terorganisir, membantu mahasiswa untuk memantau perkembangan nilai akademik secara berkala dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Manfaat penelitiannya ada tiga, itu bagi mahasiswa, dosen, dan universitas tersebut. Yang pertama bagi mahasiswa, mengatur jadwal dan tugas lebih terstruktur, mengurangi risiko lupa deadline tugas, memudahkan penyimpanan dan pencarian materi, dan memantau perkembangan akademik mandiri. Bagi dosennya itu memudahkan penyampaian info tugas ke mahasiswa, meningkatkan kedisiplinan pengumpulan tugas, dan bagi universitas mendukung pemanfaatan teknologi akademik, meningkatkan efektivitas pengolahan informasi. Konsep dasarnya itu sistem informasi, kumpulan komponen, manusia, proses data, dan teknologi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Website, kumpulan halaman saling terhubung yang dapat diakses melalui internet, menggunakan browser, kapan saja dan di mana saja, cocok untuk pengolahan aktivitas akademik yang dinamis. Yang selanjutnya ada manajemen akademik dan penelitian. Terdahulu, manajemen waktu dan akademik, kemampuan merancangkan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan waktu secara kritis bagi mahasiswa. Manajemen waktu yang baik sangat berpengaruh pada kelancaran perkuliahan, mengikuti jadwal, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memantau nilai secara berkala. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya membahas sistem pengingat tugas, sistem informasi akademik kampus, dan aplikasi manajemen jadwal. Namun, umumnya fokus pada satu aspek saja. Study track menjadi pembeda dengan mengintegrasikan jadwal, tugas, materi, dan nilai dalam satu platform. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan, yaitu HTML yang berguna untuk struktur dasar halaman website. Yang kedua adalah CSS untuk mengatur tampilan dan gaya visual. Yang ketiga adalah JavaScript untuk interaktivitas sisi pengguna atau client side. Yang keempat adalah PHP, logika aplikasi sisi server, dan yang kelima adalah MySQL untuk manajemen basis data, jadwal, tugas, materi, dan nilai.
Metode pengembangannya itu waterfall. Metode waterfall dipilih karena tahapannya jelas dan terstruktur sesuai itu pengembangan sistem dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sejak awal. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhannya. Kebutuhan fungsional yang pertama, menampilkan dan mengelola jadwal kuliah mahasiswa. Yang kedua, mencatat tugas beserta deadline dan memberikan pengingat. Yang ketiga, menyimpan dan mengolah materi atau catatan kuliah. Dan keempat, mencatat dan menampilkan perkembangan nilai akademik. Dan yang kelima adalah menyediakan fitur login dan pengolahan akun pengguna. Kebutuhan non-fungsionalnya itu mudah digunakan user-friendly atau oleh mahasiswa, responsif, dapat diakses via desktop maupun mobile, menjamin keamanan data melalui autentikasi login, waktu respon cepat, dan menampilkan data. Selanjutnya adalah perancangan sistem alur pengguna. Alur sistem yang dimulai dari login mahasiswa, lalu mengakses menu sesuai kebutuhan. Setiap data yang diinput disimpan ke basis data dan dapat diakses kembali kapan saja. Yang pertama adalah login mahasiswa. Selanjutnya kita akan pilih menu jadwal tugas atau materi atau nilai. Selanjutnya kita data disimpan ke database. Selanjutnya akses kembali kapan saja. Selanjutnya ada perancangan basis data. Yaitu basis data statistik terdiri atas 5 tabel utama yang saling berrelasi melalui kunci utama dan kunci tamu untuk menjaga konsistensi data antar modul. Yang pertama tabel pengguna yang berguna untuk identitas kita dan halaman login mahasiswa, yang adalah tabel jadwal untuk mata kuliah, hari, jam, dan ruangan. Tiga adalah tabel tugas untuk nama tugas kita, mata kuliah yang kita ambil, dan statusnya. Nah, tabel yang adalah tabel materi yang fungsi untuk ada file yang atau catatan perkuliahan per mata kuliah dan tabel nilai untuk nilai mahasiswa yang membuat tugas tersebut. Selanjutnya adalah perancangan antarmuka atau dashboard. Antarmuka dirancang sederhana dan intuitif. Halaman utama berupa dashboard yang menampilkan ringkasan jadwal hari ini, tugas mendekati deadline, dan perkembangan terbaru. Inilah tampilan dashboardnya, ada jadwal, tugas, materi, dan nilai. Langsung saja kita akan masuk ke websitenya. Ini pakai login aku email dan passwordnya. Nah, setelah itu ini tampilan dashboardnya. Kita masuk ke jadwal kuliah. Mata kuliahnya Sains Data. Dosennya Bu Des Suryani. Kita bikin hari Kamis pukul jam 08. 45 sampai 11. Dan ruangannya itu kita di 1A. Kita simpan. Nah, sini sudah tersimpan harinya Kamis, mata kuliahnya Sains Data, dosennya Bu Des Suryani, dan jam 8.45 dan ruangannya 1A. Tugasnya kita tambahkan tugas. Tugasnya yaitu membuat data pada mahasiswa. Mata kuliahnya Sains Data, deskripsinya seperti sesuai dengan latihan sebelumnya. Deadline-nya kita buat hari Selasa jam 23.59. Simpan.
Nah, di sini ada judulnya yaitu membuat data pada mahasiswa. Mata kuliah Sains Data deadline-nya pada 14 Juli 2026 jam 23.59 dan status belum selesai. Materi kuliahnya data. Mata kuliahnya deskripsinya. Dan kita masukkan filenya. Kita akan masukkan file yang punya saya kan simpan. Nah, di sini sudah masuk ya, membuat data mahasiswa Sains Data, ikuti dengan langkah-langkah perhatian sebelumnya. Nilai akademiknya di sini bisa kita tambahkan nilai mata kuliah Sains Data semester 4 SK 3 SKS bisa kita ternilai dengan contohnya amin. Simpan. Nah, sini sudah masuk ke halaman nilai akademiknya. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.